Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Pengembangan dan Pelatihan SDM. Di video kali ini kita akan membahas mengenai sistem manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu terdiri dari dua kata, yaitu manajemen dan kinerja. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung sumber-sumber lain dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara kinerja berasal dari pengertian performance, yaitu hasil kerja atau prestasi kinerja. Kinerja mempunyai makna yang luas, bukan hanya hasil kerja saja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Jadi implementasi dari rencana yang telah disusun untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi. Dengan pemahaman tentang manajemen dan kinerja tersebut, bisa dikatakan bahwa manajemen kinerja adalah tentang bagaimana kinerja dikelola. Dasar untuk melaksanakan manajemen kinerja adalah perumusan tujuan, terdapatnya konsensus atau kesepakatan dan kerjasama, sifatnya berkelanjutan, terjadi komunikasi dua arah, dan terdapat umpan balik. Manajemen kinerja merupakan kebutuhan mutlak bagi organisasi untuk mencapai tujuan dengan mengatur kerjasama secara harmonis dan terintegrasi antara pemimpin dan juga bawahannya. Definisi dari sistem manajemen kinerja adalah suatu pendekatan yang sistematik mengenai peningkatan kinerja melalui proses penentuan tujuan kinerja strategik, pengukuran kinerja, pengumpulan analisa, kemudian review, pelaporan data kinerja, dan penggunaan data untuk mendorong perbaikan kinerja. Jadi bisa dibilang ini adalah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, memperbaiki, dan memberikan imbalan terhadap prestasi pegawai. Kita mengenal dua istilah di sistem manajemen kinerja. Yang pertama, performance appraisal. Yang kedua adalah job evaluation. Performance appraisal adalah seberapa baik seseorang melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Jadi fokusnya ke kinerja seseorang. Kemudian kalau job evaluation adalah seberapa tinggi harga sebuah pekerjaan bagi organisasi. Nah, ini fokusnya ke pekerjaan tersebut. Manajemen kinerja bisa dijelaskan sebagai suatu sistem yang digambarkan secara diagramatis, seperti gambar yang ada di layar teman-teman saat ini. Di tahap pertama, kita melihat ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini merupakan titik awal dalam manajemen kinerja. Sebelum dilakukan pengukuran kinerja, dilakukan dulu pengidentifikasian indikator kinerja, serta pengujian terhadap reliabilitas dan validitas alat ukur kinerja yang akan digunakan. Hasil dari pengukuran kinerja hanya memberikan pandangan bahwa terdapat perbedaan kinerja yang dicapai saat ini dengan target yang diharapkan, tetapi tidak memberikan arahan mengapa perbedaan itu terjadi dan juga tidak memberikan solusi terhadap perbedaan tersebut. Kemudian di tahap kedua ada evaluasi hasil pengukuran. Ini adalah evaluasi kinerja yang membandingkan antara hasil penilaian kinerja dengan rencana atau standar-standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Pada setiap pengukuran kinerja harus ditetapkan standar tersebut sebagai sarana kaji banding. Kaji banding ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Kalau kaji banding internal ini dapat dilakukan terhadap kinerja terbaik yang pernah dicapai, atau rata-rata kinerja masa lalu pada periode tertentu, atau bisa juga dengan standar teknis yang dipersyaratkan oleh perusahaan, atau dengan kinerja di tahun terakhir. Sedangkan kalau kaji banding secara eksternal, ini dapat dilakukan terhadap pesaing langsung atau perusahaan lain yang dapat diperbandingkan atau perusahaan terbaik pada sektor yang sama dengan perusahaan tersebut. Dan bisa juga dengan pencapaian rata-rata industri sejenis.
Kemudian tahap selanjutnya adalah diagnosis proses perbaikan. Ini merupakan proses untuk mendapatkan sebab-sebab dari deviasi kinerja atau perbedaan kinerja tadi dan menemukan cara untuk mencapai kinerja yang ditargetkan. Analisis sebab akibat ini diperlukan sebagai landasan dalam penerapan tindakan perbaikan pada kasus-kasus yang serupa di periode sebelumnya. Lalu tindak lanjut. Tahap selanjutnya itu tadi tindak lanjut terhadap perbaikan kinerja perusahaan. Jadi ada dua proses yang berbeda dalam tindakan perbaikan yang harus dilakukan, yaitu ada proses perbaikan berkelanjutan dan juga proses perubahan fundamental. Kalau proses perbaikan berkelanjutan ini biasanya fokusnya untuk perbaikan kinerja jangka pendek. Sedangkan kalau perubahan fundamental ini lebih berfokus untuk yang jangka panjang. Dalam sistem manajemen kinerja berbasis IPMS atau Integrated Performance Measurement System, ini membagi variabel kinerja menjadi 3 perspektif. Ketiga perspektif ini merupakan model pendekatan yang paling cocok diterapkan di Indonesia, karena berdasarkan pengalaman penerapan di beberapa perusahaan, rancangan ini memiliki aspek kepraktisan dan nilai tambah. Jadi, perspektif sistem manajemen kinerja ini melakukan pendekatan pada 3 perspektif. Yang pertama, keluaran organisasi, kemudian proses internal, dan kemampuan sumber daya. Nah, di keluaran organisasi, aspek-aspek yang diperhitungkan adalah finansial dan juga non-finansial. Kalau di proses internal, itu aspek yang diperhitungkan inovasi dari perusahaan, kemudian proses operasinya, dan juga pemasarannya. Lalu untuk perspektif kemampuan sumber daya, aspek yang diperhitungkan adalah sumber daya insani atau sumber daya manusianya, kemudian sumber daya teknologi, dan juga sumber daya organisasi. Nah, ini adalah penerapan sistem manajemen kinerja. Tujuannya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai tindak lanjut dari penerapan sistem manajemen kinerja. Ada 4 pilar utama sebagai perangkat pendukungnya. Yang pertama ada pengukuran kinerja, kemudian evaluasi hasil pengukuran, lalu diagnosis identifikasi proses perbaikan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut yang harus dilakukan. Kalau untuk pengukuran kinerja, ini memberikan pandangan mengenai perbedaan kinerja yang dicapai saat ini dengan target yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian ini merupakan titik awal untuk analisis lebih jauh. Jadi ini step awalnya. Kemudian kalau evaluasi kinerja, ini adalah memperbandingkan dengan rencana atau standar-standar yang sudah disepakati dengan kinerja yang ada saat ini. Jadi dia menggunakan kaji banding internal maupun eksternal, seperti yang sudah kita bahas di slide-slide sebelumnya. Kemudian diagnosis kerja, ini adalah proses untuk mendapatkan sebab-sebab dari deviasi kinerja dan menemukan cara untuk mencapai kinerja yang memang sudah ditargetkan oleh perusahaan. Lalu tindak lanjut, tadi ada 2 sisi, yaitu yang berfokus pada jangka pendek, atau biasanya disebut juga dengan aspek teknis, kemudian ada juga yang berfokus kepada perbaikan jangka panjang, atau ini disebut juga dengan aspek strategis. Kemudian dalam penerapan sistem manajemen kinerja ini, aspek yang dipertimbangkan adalah yang ada di lingkaran bagian dalam, yaitu sistem manajemen kinerja saat ini, kemudian sistem pelaporannya, lalu sosialisasinya, kemudian analisis rasio dari manfaat biaya, kemudian pelatihan yang diperlukan, alokasi sumber daya, dan juga display.
Implementasi sistem manajemen kinerja. Konsep manajemen kinerja pertama kali dilontarkan oleh Stuck di tahun 1996 dengan mengambil analogi dan siklus Deming. Ini diambil dari nama penemunya, yaitu Edward Deming. Analogi antara manajemen kinerjanya itu disebut juga dengan siklus PDCA, Plan, Do, Check, and Action. Jadi, berdasarkan analogi tersebut, Stuck menyatakan bahwa sistem manajemen kinerja juga memiliki siklus tertutup, yaitu pengukuran kinerja, evaluasi kinerja, diagnosis, dan tindak lanjut dari proses diagnosis tersebut, seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Kemudian di sistem manajemen kinerja kita juga mengenal dengan TQM atau Total Quality Management. Total Quality Management ini adalah penerapan metode kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk memperbaiki material dan jasa yang menjadi masukan organisasi, untuk memperbaiki semua proses penting dalam organisasi dan memperbaiki upaya guna memenuhi kebutuhan pelanggan pada masa kini dan juga masa yang akan datang. Total Quality Management itu terdiri dari 3 bagian, T untuk total, Q untuk quality, dan M untuk management. Total ini adalah keseluruhan proses, sistem, karyawan, supplier, dan juga customers. Lalu untuk quality, ini adalah karakteristik yang dipakai untuk memenuhi kepuasan. Ada 3 quality yang digunakan, yaitu quality of return, ini untuk memuaskan pemegang saham, kemudian quality of customer, ini untuk memuaskan keinginan pelanggan dari perusahaan, lalu quality of life, ini memuaskan kebutuhan seluruh karyawan dan masyarakat. Kemudian M-nya adalah manajemen, ini adalah proses manajerial untuk memenuhi pencapaian kualitas tersebut. Karakter perusahaan yang menerapkan TQM, biasanya perusahaan ini berfokus pada pemuasan pelanggan. Kemudian perusahaan melibatkan aktivitas seluruh karyawan untuk meningkatkan mutu dan kualitas dari perusahaan tersebut. Dan juga melakukan perbaikan yang berkesinambungan, jadi secara terus-menerus. Nah, kemudian kita juga mengenal metode balance scorecard. Ini digagas oleh Kaplan and Norton di tahun 1992, yaitu metode untuk mengukur aktivitas perusahaan apakah sejalan dengan visi dan misi perusahaan yang sudah ditetapkan di awal perusahaan berdiri. Jadi ada 4 tahap dasar. Yang pertama, penjabaran visi perusahaan menjadi target operasional. Kemudian mengkomunikasikan visi kepada masing-masing karyawan, lalu membuat perencanaan bisnis, dan yang terakhir penyesuaian dan juga umpan balik. Oh iya, balance scorecard ini juga memiliki 4 perspektif ya. Dalam penilaiannya, dia mencakup dalam 4 perspektif, yaitu financial perspektif, kemudian consumer perspektif, business process, dan juga learning and growth. Jadi ada 4 perspektif yang difokuskan menggunakan metode balance scorecard ini. Nah, kemudian ada juga key performance indicators. Key Performance Indicators atau biasa disebut dengan KPI adalah alat untuk mengukur keberhasilan bisnis perusahaan berupa parameter secara finansial maupun non-finansial untuk menentukan strategi perusahaan di masa yang akan datang. Penentuan KPI sebaiknya menggunakan metode SMART. S untuk specific, M untuk measurable, E untuk achievable, R untuk result oriented, dan T untuk time frame. Spesifik dan dengan jelas menyatakan hasil yang diinginkan, kemudian measurable atau terukur dalam menjawab berapa. Jadi ada perhitungannya. Kemudian achievable atau dapat dicapai, jadi tidak terlalu sulit dan juga tidak terlalu mudah. Kemudian result oriented atau relevan dengan apa yang ingin dicapai. Lalu T time frame ada pencerminan target waktu atau pencapaian dalam
proses yang dilakukan. Nah, penilaiannya biasanya menggunakan sistem traffic light. Jadi merah untuk yang harus diperhatikan, kemudian kuning yang mungkin harus lebih ditingkatkan, dan hijau untuk yang dalam posisi aman. Nah, ini adalah contoh implementasi KPI menggunakan perspektif dari balance scorecard. Jadi ada financial, customer, business process, dan juga learning and growth. Untuk financial, biasanya aspek-aspek yang diperhitungkan adalah cash flow-nya, kemudian return on investment, financial result, return on capital employed, dan juga return on equity. Kalau dari sisi perspektif customer, itu biasanya ada delivery performance to customer by date-nya, kemudian by quantity-nya juga. Lalu customer satisfaction rate dan customer retention. Untuk perspektif bisnis, yang diperhitungkan adalah number of activities-nya, kemudian opportunity success rate, accident ratio, sama defect rates. Untuk sisi learning and growth, ini investment rate, lalu illness rate, internal promotion, berapa persentasenya, lalu employee turnover, dan juga gender atau racial ratios. Sistem manajemen kinerja saat ini memiliki beberapa hambatan dalam perancangan dan juga penerapannya. Yang pertama, dikarenakan adanya sikap reluktansi atau tidak mau berubah oleh individu dalam organisasi. Jadi mereka sudah nyaman dengan apa yang mereka lakukan, mereka merasa melakukan kegiatan dengan baik, sehingga ketika terjadi penilaian atau perubahan perencanaan dan penerapan, mereka merasa terganggu. Kemudian penyebab kedua adalah SMK atau sistem manajemen kinerja yang diberlakukan biasanya bukan dirancang secara kontekstual untuk organisasi. Jadi tidak relate dan tidak bisa digunakan dengan baik. Kemudian faktor utama kegagalan adalah karena perancangan SMK yang dilakukan tidak kontekstual dengan kebutuhan spesifik perusahaan dan tidak mengakomodasi sistem yang diterapkan saat ini. Jadi tidak bisa digunakan karena memang tidak sesuai penerapannya dengan yang dilakukan saat ini, mulai dari sistemnya, kemudian targetnya, tujuannya, dan lain-lain. Kunci sukses implementasi sistem manajemen kinerja, yang pertama harus memiliki rasa kepemilikan terhadap sistem yang dibangun. Rasa ini harus dimiliki oleh setiap sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Kemudian perubahan budaya kerja harus bisa diadaptasi, lalu rancangan sistem manajemen kinerja yang terintegrasi. Jadi semuanya harus sambung menyambung, harus berkoordinasi. Nah, dalam membangun sistem manajemen kinerja, ada 7 langkah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menyelaraskan pengembangan sistem manajemen kinerja dengan strategi perubahan lain dalam perusahaan. Kemudian, langkah keduanya menjelaskan tujuan, pengembangan, dan manfaat sistem manajemen kinerja baru. Lalu langkah ketiganya menetapkan kesepakatan dalam proses pengembangan dan pemanfaatan sistem manajemen kinerja. Kemudian langkah keempatnya melakukan identifikasi faktor keberhasilan yang kritis bagi perusahaan. Langkah kelimanya pembentukan tim yang ditugasi memiliki sistem manajemen kinerja. Kemudian yang keenam mengembangkan kerangka display, laporan, dan review pada setiap level dalam perusahaan. Dan langkah ketujuhnya memfasilitasi pemanfaatan sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pengertian penilaian kinerja. Jadi penilaian kinerja itu adalah mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Ini menurut Dassler di 2003. Kemudian menurut No di 2007, penilaian kinerja adalah pengukuran beberapa perilaku yang spesifik dari kinerja karyawan.
Tujuannya ada dari sisi strategis, administratif, dan juga pengembangan. Untuk sisi strategis, tujuannya adalah penilaian kinerja yang efektif dapat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Kemudian dari sisi administratif, penilaian kinerja dapat membantu manajemen dalam penentuan pengambilan keputusan, menyangkut gaji, bonus, penempatan, dan hal-hal lain yang secara rutin dilakukan. Kemudian dari sisi pengembangan, penilaian kinerja sebagai dasar pengembangan karir dan kompetensi karyawan. Alasan pentingnya penilaian kinerja. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat prestasi terakhir yang telah dicapai oleh bawahan atau karyawan. Kemudian mengidentifikasi kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki oleh karyawan. Lalu sebagai dasar untuk memberikan penghargaan kepada karyawan dalam kaitannya terhadap kontribusinya untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Kemudian memotivasi karyawan agar bisa berprestasi lebih. Lalu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, kemudian mengidentifikasi potensi yang dimiliki oleh karyawan yang belum dikembangkan atau dimanfaatkan, sehingga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh perusahaan. Kemudian sebagai bahan informasi bagi perencanaan karir. Ada beberapa metode penilaian kinerja menurut Dassler di 2003. Yang pertama ada metode skala peringkat grafis, ya, skala yang menuliskan sejumlah ciri dan jangkauan nilai kinerja pada karyawan yang mengisi sesuai dengan capaiannya. Kemudian ada metode peringkat alternasi, ini memberikan peringkat kepada karyawan dari yang terbaik sampai dengan yang terburuk, jadi di ranking. Kemudian metode perbandingan berpasangan, ini melakukan penilaian dengan membandingkan karyawan yang satu dengan yang lain. Tentunya salah satunya adalah tolak ukurnya. Kemudian metode kejadian kritis, ini adalah atasannya mencatat kejadian-kejadian kritis, baik hal positif maupun negatif, dan juga perilaku karyawan. Standar kinerja. Jadi dalam proses sistem manajemen kinerja, seperti tadi sudah dibahas, kita harus di awal itu menentukan standar kinerja yang memang diharapkan oleh perusahaan. Mulai dari sifat, perilaku, kompetensi, pencapaian tujuan, dan juga potensi perbaikan. Sifat misalnya harus adaptabilitas, kemudian sikap dirinya seperti apa, penampilannya seperti apa. Nah, dari sisi perilaku mungkin yang dinilai dari gaya kepemimpinannya. Kemudian dari kompetensi ini meliputi sekumpulan luas pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku yang bisa bersifat teknis, berkaitan dengan keterampilan antar pribadi atau bersosialisasi, dan juga berorientasi bisnis. Kemudian pencapaian tujuan, ini berkenaan dengan aspek finansial perusahaan, lalu potensi perbaikan dengan memasukkan potensi dalam proses evaluasi, membantu memastikan perencanaan dan pengembangan karir yang lebih efektif. Proses penilaian kinerja. Mulai dari mengidentifikasi tujuan-tujuan penilaiannya secara spesifik, tujuan-tujuan misalnya mau menilai karyawan, kemudian kita harus menentukan dulu nih tujuan penilaiannya itu apa. Kemudian menetapkan kriteria-kriteria kinerja dan mengkomunikasikannya kepada para karyawan. Jadi kriteria-kriteria yang diinginkan atau yang diharapkan perusahaan harus sebelumnya dikomunikasikan dulu kepada karyawan agar karyawan memiliki gambaran apa yang harus mereka lakukan. Kemudian memeriksa pekerjaan yang dijalankan, kemudian menilai kinerja tersebut, dan mendiskusikan penilaian bersama karyawan agar mereka bisa mendapatkan feedback dari apa yang mereka kerjakan. Ada beberapa masalah penilaian kinerja. Biasanya penyebabnya adalah yang pertama, standar penilaiannya tidak jelas. Oleh karena itu memang di awal sudah dikatakan bahwa sebelum melakukan
penilaian kinerja ini, kita harus sudah memiliki patokan standar yang diharapkan oleh perusahaan. Kemudian efek halo. Ini adalah pengaruh akibat stereotip, kesan umum atau sifat khusus dari karyawan yang dinilai. Jadi penilai sudah memiliki patokan bahwa orang yang berkinerja baik itu biasanya memiliki mungkin penampilan atau sifat yang seperti hal-hal tertentu gitu. Jadi ketika orang tersebut memiliki kriteria tersebut, langsung dianggapnya memiliki kinerja yang baik. Padahal sebenarnya secara kinerjanya juga belum tentu terjadi seperti itu. Kemudian kecenderungannya terpusat. Kecenderungan untuk tidak memberikan nilai secara ekstrim. Lalu longgar atau ketat, ini kecenderungan dalam memberikan penilaian kepada bawahan. Dan juga bias, karena gender, ras, atau like and dislike. Penilaian kinerja untuk pengembangan karir, biasanya disebut dengan assessment. Ini adalah proses penilaian atau evaluasi dan pemberian feedback kepada karyawan mengenai perilaku, kompetensi, dan keterampilan yang dimiliki dalam menunjang pengembangan karyawan. Nah, ada beberapa jalur pengembangan karir karyawan yang biasa dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama ada job enlargement, ini karyawan diberikan tugas dan tanggung jawab yang baru. Misalnya diberikan tugas sebagai PIMPRO proyek. Kemudian transfer, ini menugaskan karyawan pada posisi yang berbeda, tapi masih di level yang setara. Kalau promosi, ini penugasan karyawan untuk posisi yang lebih tinggi, jadi dia naik jabatan. Kemudian downward move, ini penugasan karyawan pada posisi yang membutuhkan sedikit tanggung jawab dan juga otoritas. Lalu job rotation, ini adalah karyawan yang diberikan serangkaian posisi atau fungsi kerja untuk peningkatan wawasan si karyawan tersebut. Misalnya pada proses manajemen trainee. Jadi karyawan diberikan tugas mungkin di jangka waktu yang tidak terlalu panjang, tapi kemudian ia dirotasi ke setiap bagian. Fungsinya untuk pembekalan karyawan dalam peningkatan wawasan kerja. Baik, itu adalah materi yang bisa disampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.